Ya, sebelum kita lebih lanjut masuki dalam topik pembicaraan kita pada malam hari ini, saya akan awali dengan doa pembukaan ya Bu ya. Ya, Mari silakan Pak. kita sama-sama berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang selalu Engkau sediakan buat kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pembicaraan kami, diskusi kami. Biarlah ini boleh menjadi sarana untuk memberkati bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati acara ini pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh gadget, koneksi yang kami gunakan. Biarlah Engkau boleh berikan kemudahan serta kelancaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna, hanya kami alaskan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Iya, Budi ya. Amin. Iya Pak. Amin. Oke, ya. Silakan Bu Dia, bagaimana ini ceritanya? Red Ocean vs Blue Ocean. Iya, jadi ini mungkin saya ke yang lebih Ya, besar dulu ya. Kenapa sih sampai boleh. nanti kita bicara mengenai Red Ocean, Blue Ocean gitu ya. Mm-mm, Jadi mm. seperti yang sudah saya sampaikan pada beberapa kali pertemuan dengan Kak Grace gitu ya, bahwa Iya. kita ini akan membahas satu topik yaitu model bisnis gitu ya, model Mm-mm, bisnis mm-mm. yaitu dengan model kanvas. Nah, untuk bulan lalu ya kalau nggak salah itu kita sudah berbicara mengenai value proposition. Artinya Mm-mm. nilai-nilai apa sih yang mau kita sampaikan kepada konsumen kita. Nah, pada kesempatan malam hari ini sebenarnya kita akan meneruskan diskusi, Mm. akan meneruskan Kelanjutan ini Bu diskusi ya. Jilid 2 ya, berarti pada Bu ya. change yang lain. Yang salah satunya change itu nanti kita akan bicara sebenarnya mengenai apa consumer segmentation sama consumer relationship. Sebenarnya masuk ke situ. Nah, makanya nanti Oke. pada bahasan kita yang sekarang ini nanti kita akan bahas sedikit dulu mengenai STP gitu ya, strategi Mm-mm. pemasaran yang dia adalah segmenting, targeting, positioning. Nah, baru nanti kita Baik. masuk ke targeting yang strategi yang lebih dalam lagi kita mau red ocean atau blue ocean kan gitu dikaitkan dengan Oke. value proposition yang kita punya seperti itu loh Pak. Maksudnya Baik. seperti itu. Iya, iya, iya Bu. Nah, Oke. Berarti ngomong-ngomong segmenting, targeting, dan positioning. Apa itu Bu ya? Wah, mungkin bagi kita yang orang awam yang kurang paham ini kan bahasa-bahasa kayak bahasa marketing atau gimana ya Bu ya? iya betul. Ini bahasa marketing gitu ya bolehlah dengan istilah itu. Tapi kalau mungkin gini, Mm-mm, gimana tuh? sering kita udah mendengar gitu segmenting, targeting, positioning itu kita udah mendengar. Tapi sebenarnya apa sih Apa bedanya? sih? Terus Betul. gimana caranya? Itu kan nggak ngerti. Kalau kalau bahasa ini kan hampir kalau kita itu baca itu ya baca-baca entah di buku, entah kita mendengarkan webinar sekarang yang banyak sekali atau Mm-mm. ketika ngobrol-ngobrol gitu ya, gitu, rame-ramenya startup bisnis gitu, udah Iya. dulu gitu targeting, targeting, positioning tuh. Terus itu pastinya seperti apa? Nah, itu mungkin Mm-mm. yang belum belum paham betul gitu ya. Nah, mari kita Betul. sama-sama saya belajar, nanti apa yang audiens juga belajar. Nah, Mm-mm. kita mulai dulu dari yang pertama kali kan kalau kita ngomong STP itu kan segmenting atau Mm-mm. segmentasi atau pengelompokan. Nah, sebenarnya begitu. Jadi segmentasi itu kita sebenarnya mengelompokkan konsumen-konsumen kita itu dalam kelompok-kelompok dengan kriteria tertentu. Ya, kriteria tertentu itu dasarnya apa kan begitu Iya, ya sebentar betul. ini. Ya, nah, kriteria tertentu itu dasarnya apa? Nah, biasanya kalau yang kita gunakan kita mengelompokkan konsumen kita itu satu dasarnya itu adalah demografi, kelompok umur, jenis kelamin, dan Ah, gitu-gitu kita perlukan itu.
dulu gitu. Terus misalnya pendidikan, nah seperti itu kita kelompok-kelompokkan. Pekerjaan, nah bisa jadi seperti itu. Itu satu, kita bicara mengenai demografi. Yang kedua, kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan geografi. Geografi itu daerah tempat tinggal bisa. Kalau Surabaya Timur, Surabaya Tengah ini boleh kan gitu, atau dimanapun gitu pengelompokannya terserah apa namanya pakai yang mana itu. Terus apa namanya kalau sudah geografis ada psikografis. Ya, psikografis. Nah, psikografis itu dasarnya itu adalah berdasarkan kepribadian. Ini agak sedikit lebih susah ya untuk konsumen yang seperti apa kan seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang diyakini oleh konsumen. Nah, nilai-nilai ini kan juga agak susah juga ya pada saat kita mau mengelompokkan itu, tapi kita bisa nanti mengelompokkan kalau sudah kita menggunakan survei. Kalau yang lain itu kan lebih mudah dimengerti gitu ya, umur dan yang lainnya itu kan lebih mudah. Dan ini sudah agak sedikit sulit gitu ya, lama-lama gitu. Terus juga dengan gaya hidup. Nah, kita ngomong apa kalau kita mau ngomong kan nanti ini kaum apa utilitarian, orang yang selalu pengen sesuatu itu berdasarkan kebutuhan kalau membeli, atau ini hedonis kalau membeli itu pokoknya untuk kesenangan, asal menyenangkan ya sudah dia akan dia akan beli produk itu. Nah, itu dasarnya psikografis. Kemudian yang keempat ini kebiasaan, tapi kalau yang keempat ini biasanya perusahaan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, artinya bukan di awal-awal, itu dasarnya adalah perilaku. Jadi berapa banyak konsumen itu membeli. Gitu ya. Jadi berapa banyak konsumen itu membeli, kemudian cara dia mengkonsumsi itu dengan cara yang seperti apa, kemudian tingkat kesetiaannya itu seperti apa. Nah, itu jadi kita kelompok-kelompokkan dulu itu konsumen-konsumen itu. Nah, itu segmenting kita kelompokkan. Kan nanti yang kelompok A, kelompok B, kelompok C, dasarnya silahkan. Mau pakai dasar yang lain juga tidak apa-apa. Ini kan hanya kebiasaan saja, kan begitu ya. Saya punya pemikiran, saya kelompokkan dasarnya tadi, misalnya dengan perilaku, dengan jumlah orang itu membelanjakan uang untuk produk yang seperti yang kita akan buat, tidak apa-apa juga, itu kan ya ini. Nah, kalau kita sudah segmenting pasar, ini kan banyak sekali. Misalnya kita punya 10 segmen, 10 kelompok kan gitu ya. Terus sekarang kita ngomong target. Nah, kita mau layani yang mana ini, yang kelompok mana? Kalau misalnya umur kita kelompokkan anak-anak, remaja, misalnya gitu ya, dewasa, kemudian ya, nah misalnya seperti itu kita kelompok. Terus mana yang mau kita layani? Itu yang namanya target. Nah, kalau kita mau layani semuanya boleh, ya boleh, tapi ya nanti kita nanti akan bicara selanjutnya. Kalau kita mau layani semuanya, ini produk saya itu kan memang bisa dikonsumsi atau bisa digunakan oleh mulai dari batita gitu ya, anak kecil banget, bayi sampai orang dewasa, ya tidak apa-apa kalau memang. Tapi nanti kan balik lagi ke value proposition kita. Bisa nggak seperti itu? Jadi targeting itu dari kelompok-kelompok itu tadi yang sudah kita petakan tadi, mana yang akan kita layani, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah milih, ini misalnya kita milih bayi atau anak-anak gitu ya. Kita sudah targetnya yang itu, maka sekarang kita harus positioning. Positioning artinya bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa produk kita itu satu, benar untuk orang-orang yang kita sasar itu ya, untuk bayi. Tentunya ini kan kalau bayi itu kan orang tuanya ya, benar itu. Betul. Ya, betul. Terus yang kedua itu bagaimana cara kita mengkomunikasikan, menyampaikan kepada calon konsumen potensial kita bahwa ini loh produk untukmu, ini loh produk yang paling baik, ini loh produk yang berbeda dengan kompetitor, supaya apa?
supaya produk kita itu menjadi top of mind, gitu ya. Ada di pikiran pertama calon target kita itu ketika mereka ingin beli produk itu yang diingat produk kita. Nah, sebenarnya seperti itu. Segmenting itu mengelompok-kelompokkan dalam kriteria tertentu, kemudian targeting itu memilih mana yang akan dilayani, positioning itu mengkomunikasikan apa yang sebenarnya punya kita itu agar sesuai dengan keinginan kelompok konsumen itu. Oke, Ya, jadi ngomong begitu. ketiga istilah Ya, ini saling berkaitan gitu ya, Bu ya? iya, jadi satu. Jadi satu. Iya, ini ada yang nanya ini, sorry, katanya gambar Betul ya, narasumbernya nggak jelas gitu ya. Iya, maaf ya untuk ini para pemirsa yang lain gitu ya, untuk para eh, partisipan yang sudah bergabung. Iya, ini mohon maaf kalau memang ada sedikit kendala mengenai ini ya, tampilan secara visual gitu ya. Iya, tadi kita sudah berupaya, tetapi memang ini masih belum maksimal, tetapi setidaknya kan suaranya masih terdengar jelas ya Bu ya. Dari Bu Dia juga iya jelas ya. kalau saya terdengar. Tapi gambar Mm-mm. saya nggak bisa ngelihat gambar saya soalnya, jadi saya nggak bisa Oh, ini. iya iya. Terima kasih buat feedbacknya gitu ya. Oke, bagi para peserta yang lain, kita tadi sudah membicarakan tentang segmenting, targeting, dan positioning. Ya, bagi rekan-rekan yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silakan tinggalkan komen atau gimana ya untuk berpartisipasi dalam pembicaraan kita malam hari ini yang berbicara tentang red ocean dan blue ocean. Tadi itu masih Hmm. prakata ya Bu ya, segmenting, targeting, Hmm. dan positioning gitu ya. Kita mau Hmm. mau masuk lebih dalam tadi. Ngomong-ngomong segmenting itu kategori yang seperti apa, terus targeting, target mana yang mau dikerjakan, positioning mau memposisikan produknya seperti apa gitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik, silakan diteruskan Bu. Lalu gimana Bu? Kalau tadi kan eh, saling berkaitan gitu ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm, kemudian kalau kita sudah kita ngomong segmenting, targeting, mm-mm, positioning, kemudian mm-mm. kan kita juga akan hubungkan dengan value proposition yang kita sudah belajar Iya, 1 bulan yang yang lalu. Nah, betul. ya pertemuan yang lalu itu. Sekarang mana produk kita itu cocoknya untuk siapa, bagaimana cara kita mengkomunikasikan kan mulai di situ. Nah, baru di sini kita bicara mengenai strategi ya, salah satu strategi yang nanti bisa kita mulai dengan untuk segmenting itu. Jadi target pasar kita mau bertempur gitu ya, battle-nya itu di pasar yang seperti apa. Maka kita akan ngomong dengan yang namanya red ocean, blue ocean. Nah, ini kita ngomong dulu yang red ocean itu apa, blue ocean itu apa, kan gitu ya. Mm-mm, Nah, kalau kita mau ngomong red ocean itu adalah kita terjun ke dalam pasar. Yang pasar itu sebenarnya pasar yang sudah eksis, yang mm-mm. sudah ada. Nah, kalau kita misalnya mau melihat dari life cycle-nya itu adalah biasanya pasar-pasar yang sudah dalam kondisi dewasa. Nah, itu ada banyak sekali pemain yang ada di situ sehingga kompetitor itu mulai dari kompetitor yang sangat besar sampai dengan kompetitor yang sangat kecil gitu ya, pemain besar sampai pemain kecil semuanya ada di situ. Persaingannya sangat tinggi sehingga yang ada di situ itu orang itu bisa keluar masuk dengan mudah. Artinya ketika mau masuk dalam industri itu mudah, tetapi keluarnya juga mudah. Nah, kalau kita mau ngomong itu dalam satu porsi, misalnya satu porsi gede, satu bagian gede itu ya, katakan 100% gitu. Kalau ada Iya. orang masuk 2%, maka dan dia bisa in ke situ, maka harus 2% lagi orang itu kalah. Artinya Oh, kalau istilah di bisnis itu permainan yang ada di situ itu zero sum game. Kalau ada oh, pemain baru untung 100.000, pasti ada ah, pemain di dalam satu
kelompok besar itu yang rugi 100.000. Oh. Itu jadi istilahnya itu pasar itu sebenarnya memang sudah jenuh. Jadi kita masuk itu mengambil bagian yang ada di situ. Nah, mengambil bagian orang yang ada di situ. Sehingga entah siapa nanti yang harus keluar pasar, nggak tahu. Kalau kita berhasil ya, kalau kita berhasil. Kalau kita tidak berhasil ya mati ya Bu ya, kalah nih pasar. Nggak kalah, bisa masuk Iya. dengan Ini biasanya yang modal-modal besar itu yang menang ya Bu ya kalau kayak gini ya. Belum tentu juga. Oh, belum tentu juga ya. Belum tentu juga ya. Belum tentu ya. Cuma ya itu tadi gimana nanti kita bisa unggul dan yang lainnya kan. Ini karena memang kalau yang kenapa sih kalau tadi ya menarik juga tadi Pak Hari sampaikan berarti yang modal besar itu biasanya menang. Setuju. Biasanya. Tapi belum tentu satu-satunya. Kenapa? Karena pasti persaingannya itu lebih banyak ke persaingan harga memang. Karena kan pasar persaingan harga, mana yang paling murah itu yang akan diambil. Karena kan pasti untuk produk-produk seperti ini untuk kualitas itu sudah semua orang sudah tahu kualitas itu yang rata-rata yang bagus yang seperti apa itu sudah kayak menempati tempat sendiri-sendiri itu. Itu yang red ocean. Jadi pasar jenuh, kompetitornya itu banyak. Kalau kita mau ngomong strateginya itu bahwa kita masuk dan kita untung pasti ada orang yang keluar pasar dan mengalami kerugian kan gitu. Seperti itu. Jadi zero sum game itu masuk terus. Nah, iya. Kalau boleh contohnya seperti apa ini Bu? Nah ini kan biar gampang. Ini kan aplikasinya seperti apa ini contoh? Contohnya ya. Saya tidak nanti kalau keceplosan merek ya nggak apa-apa ya Pak. Iya. Makanan gitu ya. Fried chicken itu pemainnya itu dari yang kita tahu itu ya besar banget gitu ya. Dia buka outlet di mana-mana sampai ya fried chicken model apa tetangga kita bikin apa itu kan banyak sekali. Nah itu modelnya gitu kalau kita mau masuk ke pasar dan menjadi besar itu kan bukannya nggak bisa gitu ya bisa tetapi ya perlu kegigihan dan lama lah kalau kita mau ngomong seperti itu banyak effort yang mesti dikeluarkan. Nah seperti itu contoh yang paling gampang atau juga ada juga kalau yang kita lihat kalau pemainnya yang ini agak lebih besar lagi gitu ya kelasnya itu adalah kelas itu kayak air mineral. Air mineral itu kan ada pemainnya ini, tapi sebenarnya kan pasar kan sudah banyak. Nah itu kalau kita mau pakai contoh-contoh yang tapi hampir semua perusahaan itu kalau kita mau lihat ya memang semuanya itu red ocean, gitu kan? Karena produk-produknya sudah banyak. Hanya saja, nah itu nanti mereka unggul di mana? Unggul di harga atau unggul di diferensiasi produk yang sedikit berbeda dengan produk yang lain. Nah, seperti itu saja. Iya. Itu, Pak. Oke, itu red ocean ya Bu ya. Nah, gimana dengan si musuhnya ini, si blue ocean ini Bu? Bukan oh, bukan musuhnya ya, tipe yang lain, sorry, salah ini. Satu musuh itu sesuatu yang nggak bisa disatukan, nggak bisa sesuatu yang berangkat. Padahal kita ini kan bicara strategi yang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, cocok dan tidak cocok dengan kondisi dan keadaan yang diinginkan oleh masing-masing yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan gitu atau usaha. Nah kalau kita mau bicara blue ocean itu, tadi kan ada pasar kelompok pasar yang gede-gede yang sudah dilayani keseluruhannya besar. Nah biasanya kalau yang blue ocean ini membuat pasar baru, menciptakan sesuatu yang konsumen itu mungkin malah konsumennya itu belum pernah mengkonsumsi itu, atau kalau konsumennya itu sudah pernah menggunakan itu produk itu dia gunakan cara yang berbeda.
Nah, ini jadi sesuatu yang baru. Nah, biasanya kalau dengan kaitannya dengan teknologi, pasti kita akan ngomong teknologi yang baru. Tapi kan tidak selalu bahwa sebuah produk itu harus dengan teknologi yang baru. Tetapi bahwa ketika kita ngomong Blue Ocean, ini adalah pangsa pasar yang baru. Itu saja. Jadi kalau tadi, itu kan pangsa pasarnya itu sudah eksis, sudah ada. Pasarnya sudah ada, terus yang ini pasarnya itu diciptakan. Kalau yang Blue Ocean. Nah, karena pasarnya itu diciptakan, maka pasar ini tidak besar. Karena pasarnya itu tidak besar, maka kalau dia berhasil, untungnya jadi besar. Kalau yang pemainnya tadi itu ya. Ya, pemainnya ya dia sendiri kan di awalnya kan, jadi di awal. Nah, itu yang kita sampaikan Ocean. Jadi kalau pemainnya itu sedikit gitu ya, kita katakan sedikit atau katakan satu atau dua sebelum yang lain mulai masuk, berarti kan tadi nggak perlu adanya perang harga, perang dia sendiri yang masuk gitu kan ya. Nah itu yang perbedaannya di situ. Oke. Bu, kalau boleh saya katakan ini benar apa enggak ya? Kalau Bu Ocean ini kayaknya ya, kalau menurut saya susah di awal, tapi kalau sudah jalan enak ya Bu ya. Kalau berhasil. Ya, iya kalau berhasil enak. Susahnya ya, ini susahnya itu terutama biayanya besar di mana. Kalau produk baru itu kan biaya besar kan pasti di research and development. Kalau misalnya kita jualan, katakan tadi ya, kita ngomong tentang fried chicken, kita nggak usah ngasih tahu konsumen, ini loh fried chicken, ini loh bisa dimakan dengan saus, ini loh bisa dimakan dengan sambal, ini loh bisa dimakan dengan nasi, tapi juga bisa dimakan dengan kentang loh. Nggak usah kasih tahu, konsumen sudah ngerti. Ya, konsumen milih enak atau enggak, murah atau enggak, selesai. Promosi. Ya, promosi hanya untuk promosi merek atau brand. Tetapi promosi bahwa ada produk fried chicken sudah tidak perlu lagi. Nah, kalau di Blue Ocean, selain dia di R&D, ini juga ada promosi, tapi promosi itu memperkenalkan, mengedukasi konsumen untuk produk itu. Karena nggak ngerti, belum terbiasa dengan yang selama ini pengalaman-pengalaman yang sudah dipunyai oleh konsumen. Sebelumnya ini nggak ngerti seperti apa. Tapi konsumen apakah mau nggak? Ya nanti. Itu kan ya pasar yang akan menentukan. Gitu. Iya. Jadi susah di awal, betul. Dan hampir semua perusahaan kan pengennya kan ke itu dulu, ke Red Ocean dulu, baru nanti sesudah mereka eksis, mereka akan melihat itu ada nggak pasar baru yang bisa dia masukin dengan punyanya kemampuan dia gitu kan ya. Biasanya gitu, karena kan edukasi konsumen atau mengedukasi masyarakat itu kan bukan hal yang juga. Iya, bukan hal yang mudah juga itu. Iya. Gitu, Iya. Butuh waktu juga gitu ya. Oke, tadi kan Ibu sudah bilang Red Ocean, satu Red Ocean, satu Blue Ocean. Nah, kira-kira kalau dikategorikan secara ini Bu, banding lurus ini. Nah, gimana Bu? Kalau secara tabelnya gimana Bu? Secara tabel gitu ya. Tadi kan yang kita kan mau melihat dulu tabelnya kan harus saya urutin toh nanti biar betul. Oke, kalau kita ngomong bahwa yang pertama itu kita punya keuntungan gitu ya Pak ya. Apa sih kompetisi yang akan kita pakai di situ gitu ya. Kalau yang tadi Red Ocean bahwa kompetisi yang ada di situ jelas kita akan bicara mengenai kompetisinya itu trade off-nya itu kan kita tadi biaya yang murah, ada kompetisi
yang murah. Nilai ditentukan oleh biaya yang murah, gitu kan, trade cost itu ada. Tetapi kalau yang di yang blue ocean itu nggak relevan lagi kompetisi di bidang itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu segmentasinya, Pak. Segmentasinya, pasarnya, kalau red ocean itu kan tadi segmen pasarnya itu sudah ada, eksis. Kita nggak perlu nyari-nyari lagi ya, kita masuk plung gitu. Tapi ya lihat kompetitornya banyak banget kan gitu loh. Nah, tapi kalau tadi nggak ada, segmennya itu belum ada. Justru kita harus menciptakan segmen, atau kalau kita jangan ngomong nggak ada sama sekali gitu ya, terus nol gitu ya, enggak sih, enggak sedikit lah. Ataupun kalau kita ngomong tentang daerah, di daerah itu juga belum ada dilayani sama sekali seperti itu juga. Nah, kemudian untuk untuk permintaan ini kan karena tadi segmennya sudah ada, berarti kan melayani permintaan yang sudah ada. Karena konsumen kan tadi ada permintaan, segmentasi jelas, ini permintaannya ada. Yang di blue ocean itu kan ya menciptakan permintaan baru yang memang itu konsumen itu mau atau enggak. Tadi yang Bapak bertanya-tanya, ini kalau ini seperti apa gitu kan. Nah, tapi nanti kalau sudah berhasil, ya segala sesuatu kalau sudah sukses, entah itu red ocean, entah itu blue ocean, pasti akan menguntungkan. Iya, Bu. Ya, jadi kalau yang terakhir pilihan strateginya itu adalah cost leadership atau diferensiasi. Jadi berbeda. Tetapi kalau yang di blue ocean justru keselarasan, Pak. Karena kan tadi kompetitornya nggak ada, kan nggak perlu juga harganya murah-murah. Nggak perlu juga sesuatu yang berbeda dengan produk yang sudah ada. Karena kemungkinan kan produknya produk dia sendiri kan begitu. Jadi keselarasan sistem itu ke diferensiasi dan cost ya, dan itu masuk ya. Oke, iya Bu, kalau boleh kasih contoh nih Bu ya, entah udah ada apa belum ya Bu ya, kayak yang blue ocean ini Bu. Kalau tadi kan Ibu Dia kan sudah ngomong kan red ocean itu kayak fried chicken ya, ayam goreng. Nah, kira-kira kalau blue ocean itu seperti apa sih yang memang sekiranya kita nggak banyak kan konsumen yang tahu ini? Ya, nah ini gini Pak. Jadi yang perusahaan-perusahaan yang menciptakan itu kan memang kita kalau ngomong itu kan sudah perusahaan yang sudah eksis, ya sudah bisa dia menangkap peluang itu, tapi juga dengan sesuatu yang betul-betul dia harus buat yang bagus. Yang pertama itu kalau kita mau lihat itu salah satu merek sepeda motor dulu kalau kita kenal gitu ya, sepeda motor itu kan pasti kita kan ya Pak ya, selalu digenjot di engkol itu, terus ada gitu ya, terus kita masukin gigi jalan kan gitu ya Pak ya, itu manual istilahnya. Terus baru-baru ini gitu kan di Indonesia itu ya mulai 2005 2015 sampai itu muncul yang namanya Matic, motor Matic. Padahal di waktu itu di konsumen di Indonesia kan nggak tahu itu Matic itu yang seperti. Nah, itu salah satunya. Jadi kan dia menciptakan pasar baru yang yang itu Matic ya. Dulu kita selalu ingat manual, sekarang sudah ada yang Matic. Padahal kalau yang di tempat lain, mungkin di negara lain itu justru kebalik. Yang punya yang manual itu hanya beberapa gitu ya, kayak udah orang lama atau memang dia aktif gitu, semuanya Matic. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin kalau sekarang ini mungkin sudah hampir semuanya ngerti ya, ada Matic, ada manual, masih campur-campur. Tapi kalau kita tengok beberapa waktu yang lalu kan nggak ada. Nah, itu yang pertama itu kan yang ngeluarin salah satu merek, terus diikuti oleh merek yang lain. Nah, akhirnya semua, tapi pada saat dia mengeluarkannya, dia kan harus mengedukasi orang. Iya, yang pertama kali itu benar. Iya. Ini aman nggak ya kalau kita tiba-tiba langsung jalan sendiri? Nggak ini, terus kalau misalnya nanti nanjak, misalnya nanti pelan, ya konsumen kan nggak paham. Tapi akhirnya kan konsumen ngerti dan kekhawatiran itu kan lama-lama
hilang dan mereka mau. Oh ternyata lebih mungkin buat sebagian orang ternyata lebih menyenangkan dibandingkan yang satunya kan Ocean lama, tapi kan dia selalu jadi nomor 2 gitu ya, atau jadi apa selalu di performanya itu selalu di bawah kompetitor. Akhirnya ketika dia melesat itu dia unggul di situ. Ya, meskipun nanti nah, kita tahu lah kalau seperti itu kan yang namanya teknologi kan bisa dicontoh. Iya, iya, iya. Ya, itu Berarti yang pertama. Itu yang berarti kalau contoh ya. dari contohnya Bu Dia ini berarti awalnya dulu kan bisa disebut Blue Ocean ya, karena dia ada sepeda motor manual, dia memperkenalkan Matic gitu ya. Berarti itu bisa dikatakan dia sebagai Blue Ocean, tapi lama-kelamaan ya itu tadi ya Bu ya, bisa bergeser ya Bu ya. Dari Blue Ocean Bisa jadi berbeda. Red Ocean itu ya Bu ya. Soalnya bukan Ya, sudah mulai banyak pemainnya gitu ya Bu ya. betul, betul. Ya, betul. Ya, Halo gitu, Bu. Pak. Ya, halo. Oke. Kok Iya, iya, iya. mendengar? Ini maaf Iya, saya iya, kan iya. nggak jelas ini. Oke, oke, oke. Iya, tadi itu satu contoh. Mungkin ada contoh yang lain ya. Tadi Bu dia mau Nah, sempat ngomongin lagi. ya, contoh yang lain. Tapi kalau ini uh, di layanan jasa. Kalau tadi kan Mm-mm. produk itu di layanan Produk. jasa. Jadi terus ini saya mungkin nggak usah sebut merek, tapi apa Ya. namanya uh, audiens atau semua teman-teman di sini tahu lah gitu. Jadi Mm-mm. itu kalau kita kan pasti kita akan lihat nanti kita duduknya di sebelah mana gitu kan ya. Nanti kita pilih nomor Mm-mm. yang mana. Nah, ada satu gitu tiba-tiba muncul set di tempat duduk. Orang khawatir nggak waktu di situ, tapi biayanya sangat murah. Truk nggak dikasih makanan apapun. Padahal kalau kita ngomong di pesawat kan biasanya kan kita pengen oh masuk langsung dapat makanan, snack, layanan dan seterusnya kan bayangan kita Mm-mm. di awal itu seperti itu. Dan tiba-tiba semuanya nggak ada itu. Bahkan milih tempat duduk aja nggak ada. Ya udah masuk aja. Nanti di sana sudah duduk. Pertama kali Mm-mm. kan bingung kan. Nah, akhirnya kan diedukasi dengan cara tertentu dan dia bisa memotong harga dengan sangat murah. Nah, itu salah satunya. Jadi dia betul-betul menciptakan pasar baru. Orang yang sebelumnya tidak ini apa bukan apa namanya bukan perang harga kan. Karena kalau perang Iya, harga layanan yang sama harga lebih murah. Itu namanya perang iya. harga. Dia Mm-mm. memberikan sesuatu yang berbeda dengan harga yang murah, yang lebih murah lagi, dia cari konsumen baru. Akhirnya semua orang bisa naik pesawat kan gitu kan karena sangat murah itu gitu. Ada satu maskapai tertentu ya meskipun sekarang sama-sama kita nggak bisa terbang, nggak bisa pergi kemana-mana terbatas gitu ya pada akhirnya. Mm. Tetapi pada saat itu sangat sangat apa sangat berjaya dengan keadaan yang Mm-mm. seperti itu. Nah itu dia menciptakan pasar baru ya katakan dari misalnya dari Surabaya ke Jakarta saja itu Mm-mm. kalau kita mau bandingin gitu ya dengan Mm-mm. kereta api yang eksekutif tingkat Mm-mm. eksekutif itu murahan pesawatnya dibanding kereta apinya. Nah dengan hal itu Wah. kan konsumen baru. Ya, Mm-mm. jadi intinya bukan pada dia kasih harga murah, tetapi harga murah itu adalah konsumen yang baru. Begitu. Dia bermain di Mm-mm. tempat yang lain. Nah, begitu Pak. Iya, 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 iya. Memang begini ya, saya yang contohkan ini perusahaan-perusahaan yang besar. Karena kalau yang perusahaan-perusahaan kecil, yang misalnya dia Blue Ocean itu yang mana? Itu adalah perusahaan mungkin tidak terikot, tapi kita pasti tahu ada perusahaan-perusahaan kecil yang dia itu hanya melayani segmen pasar tertentu. Jadi dia Mm. tidak melayani segmen pasar secara luas, tetapi memang melayani segmen pasar yang tidak dilirik lagi oleh orang-orang lain. Ya, Wah. contohnya itu memang apa namanya kemungkinan ini memang dari dulu bisnisnya begitu dan dia tidak mau Mm-mm. berkembang. Misalnya saja ada satu toko tertentu yang melayani atau yang menyediakan mungkin peralatan untuk
doa ya, agama tertentu gitu ya. Dia sudah jualan terus gitu. Meskipun dia punya kesempatan untuk ini, tetapi dia nggak mau nih saingan, tapi dia sudah tahu pasti ini loh pangsa pasar saya jelas. Saya nggak kompetisi dengan yang lain. Saya hanya melayani niche pasar tertentu. Nah, itu juga bisa, tapi kan dia nggak berkembang. Dia yang kecil. Kalau yang tadi saya sebutkan, dia kan langsung gede gitu kan. Meskipun yang lain agak gede. Nah, itu ada banyak juga. Nah, nanti kalau misalnya kita mau lihat-lihat yang model-model yang seperti itu juga ada juga, misalnya ada sekarang ini sudah mulai muncul ya, sudah mulai muncul. Nah, edukasinya memang sangat luar biasa. Ini seperti produk-produk makanan sehat ya. Ya, makanan sehat itu kan sebenarnya Blue Ocean ya. Dia menciptakan pasar baru yang orang ini kadang nggak ngerti. Nah, oleh karena itu dia harus mengedukasi orang ini bahwa misalnya orang itu yang dinamakan makan sehat itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi harus diatur, misalnya karbonya berapa, proteinnya berapa, terus seratnya berapa, harus mulai diatur itu. Kalau dari kecil gitu ya, saya ya, kalau Bapak mungkin lebih sudah jauh. Kalau di saya itu diajarin dari SD kan 4 sehat 5 sempurna cukup gitu ya. Tapi kalau sekarang 4 sehat 5 sempurna minum susu. Tapi sekarang jadi pertanyaan lagi, susunya yang mana nih? Kan gitu. Ada produk susu kan gitu. Kalau susunya itu mengandung fat atau gula terlalu tinggi kan juga nggak sehat. Nah, itu mungkin sekarang yang sedang banyak teman-teman di luar sana itu yang berjuang untuk produk-produk seperti itu. Jadi betul-betul mereka itu sedang mencari pasar baru. Nah, itu kan jarang banget kan untuk pasar baru orang yang seperti itu. Itu belum banyak. Itu yang contoh-contoh ya, contoh-contoh. Kalau kita mau yang nanti bikin produk sendiri dengan menciptakan pasar sendiri, silahkan mulai dari lingkungan yang kecil dulu, baru nanti lingkungan yang besar ya nggak apa-apaan itu. Begitu, Pak. Oke, ya. Ya, tadi kalau misalnya Bu ya, bisa gini, ini kan nggak menutup kemungkinan, berarti ya kembali lagi ditentukan ke ini ya, wirausahawannya ini gimana mau menentukan mau main di Red Ocean atau di Blue Ocean gitu ya Blue Bu ya. Ocean, iya, betul. Oke. Betul, Nah, makanya tadi kan segmenting di awal itu kan perlu value proposition-nya mau yang seperti apa. Ya, Pak. Nah, kira-kira kalau kita mau memulai bisnis atau kita mungkin sudah terlanjur berbisnis, nah itu saran dari Ibu gimana, Bu? Misalnya ya tadi kalau ngarah ke pembicaraan kita kan memang cenderungnya ke kalau bisa main di Blue Ocean itu ya, Bu ya. Iya. Karena kan Ya, memang pesaingnya sedikit, kompetitornya sedikit. Ya. Nah, sebenarnya begini, kalau untuk yang memulai bisnis, ini kalau dia mempunyai, kan kalau kita itu di awal, itu kan selalu begini, kamu punya produknya itu keunikannya di mana? Biasanya kan gitu. Artinya itu kan berbeda dengan yang sudah ada. Nah, berbeda itu bisa, sebenarnya produk itu sudah ada, tetapi dia bikin sesuatu, entah itu cara pengolahannya, cara penyajiannya, cara nanti konsumen itu mengkonsumsinya yang berbeda, atau produk betul-betul produk yang belum ada sebelumnya. Baru 100%. Kayak yang baru itu, maka kepemilikan itu kan sebenarnya Blue Ocean. Karena dia harus menciptakan konsumen. Tetapi kalau memang itu hanya produk yang sebenarnya sudah ada, tetapi dia tambahkan dengan inovasi sedikit gitu ya, itu kita bicara mengenai diferensiasi. Berarti kan itu kan sebenarnya itu di Red Ocean. Nah, itu kan di Red Ocean. Sebenarnya tidak masalah dia ada di mana. Hanya saja ketika kita memilih ke Red Ocean, kita harus siap. Ya, bahwa kita harus siap inovatif. Kita harus bisa menjadi pembeda dengan yang sudah ada. Kita bisa ada di positioning kita
segmen pasar kita itu jelas, yang kita layani itu jelas. Nah, jangan semua dilayani, akhirnya kita malah tidak punya ciri khas tertentu yang memang diminati oleh konsumen. Nah, kita kan seperti itu kan jadinya kita kalah duluan. Nah, kita kalah duluan. Tapi kalau misalnya kita betul-betul tadi yang produknya sangat baru, ya sudah monggo silahkan kalau kita mau ke Blue Ocean. Tapi jangan capek ya nanti kalau di Blue Ocean. Karena Halo Bu. Struggle-nya lebih berat ya Bu ya, soalnya kan mengawali sesuatu yang baru. Karena kita harus mengedukasi, ya, karena kita harus mengedukasi konsumen. Itu saja sih. Nah, kita kan nggak harus menjadi perusahaan gede korporasi dengan modal yang besar dulu. Tetapi kalau kita mau dari yang kecil-kecil juga dari sesuatu yang sangat sederhana gitu, tapi akhirnya pasarnya itu dapat juga. Kalau mau kita lihat gitu, misalnya saja ini kalau kita ngomong ini udah nama tapi sekaligus merek ya, gak apa-apa ya, kayak bakpao. Dari dulu orang itu melihatnya apa sih kalau bakpao itu, masuk dari ubi, kan nggak ada, kan gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang sudah jadi besar, makanya banyak orang yang sekarang sudah mau mulai lagi dengan produk-produk yang seperti itu. Ini kan belum pernah ada, ini kan menjadi sesuatu yang baru. Nah, mari kita lihat barunya itu sampai gimana. Itu Pak. Iya. Bu, bisa kasih ini enggak? Misalnya kita ini kalau misalnya sudah terjun di dunia usaha gitu ya. Nah, kira-kira kalau usaha yang sudah kita jalani ini sudah di dalam track yang benar apa salah, itu bisa ada tanda-tandanya nggak Bu ya? Yang jelas kalau tanda-tanda itu satu, kalau yang berhasil ya, produksi rutin. Produksinya rutin. Rutin itu berarti bisa dikatakan lebih apa setidaknya ya sama lah Bu gitu ya Bu ya? Rutin itu artinya secara berkala itu dia lakukan terus-menerus, tidak berhenti, tidak mandek. Tapi dia selalu berproduksi. Ini satu ya. Jadi kalau dia berproduksi ya entah, kalau misalnya dia produksinya memang kami seminggu sekali ya sudah, tapi seminggu sekali tetap berproduksi ya terus. Artinya bahwa permintaannya itu ada. Perkara dia belum besar ya itu kan urusan kedua gitu ya. Itu keberhasilan, produksinya itu rutin. Kalau sudah produksinya rutin, nah ini dia itu cash flow-nya arus kas masuk terutama ya, kalau keluar kan pasti keluar tuh. Arus kas masuk itu lancar. Nah, arus kas masuk lancar. Jangan sampai kita punya produk tetapi nggak dibayar, sama saja gitu ya. Jadi arus kasnya itu lancar. Nah, tuh. Kalau kita sudah bicara begitu, terus kita bicara profit. Nah, kita ngitung nih kan gitu, kita ngitung. Nah, untung ya berarti kan produk kita itu berhasil. Nah, terus kalau sudah kita lihat produknya sudah kita untung, nah sekarang kita ngomong dong, kamu untungnya berapa? Temenmu untungnya berapa? Yang di sana untungnya berapa? Nah, kita sudah mulai membandingkan nih performan kita, kinerja kita itu ada di mana. Jangan sampai kinerja kita itu ada di bawah kompetitor, tapi terus di bawah terus. Kalau kita namanya sistem itu kan seperti itu ya. Jadi produksi terus menerus, kemudian arus kas itu masuk terutama itu lancar, profitnya itu ada, baru kita ngomong kinerja kita itu ya tidak kalah dengan kinerja yang ada di sini. Oh, jadi gitu ya. Itu ukur-ukurannya gitu ya, supaya kita ya ini yang gitu, bisnis ini. Ya. Tolok ukurnya gitu ya Bu ya, biar mudah. Nah, kalau yang tidak tadi ditanyakan ya sama Pak Hari. Nah, itu kan yang berhasil. Kalau yang tidak berhasil ya apa kan gitu ya. Yang jelas ya tadi produksinya itu nggak pasti. Sekarang produksi, kalau ada pameran produksi, kalau nggak ada pameran ya enggak kan. Ya enggak. Itu kan masuk. Arus kasnya yang nggak lancar, profitnya apalagi kinerjanya
ya sudah, kalau produksinya nggak ini kan arus kasnya berarti kan nggak, Iya. kemudian profitnya juga nggak bisa diukur kan, itu sudah, kalau sudah seperti itu ya sudah. Yang namanya orang berbisnis itu jangan apa ya, jangan terus tetap ya sudah ke situ, maka sudah mulai dipikirkan satu gitu kan. Kesalahan itu bisa terjadi di marketing tadi ya, segmenting, targeting, positioning, bisa terjadi di situ sehingga kita bisa rebranding. Artinya kita masih tetap bergerak di situ, tetapi kita rebranding. Ya, kita segmennya kita perbaiki, segmen yang mana, target kita yang mana, kemudian positioning kita yang seperti apa. Kalau kayak ini kan apa namanya, perusahaan-perusahaan yang akhirnya rebranding dan berhasil gitu kan ya. Itu contohnya itu perusahaan transportasi logistik yang itu ya. Itu kan juga dia sesudah dia rebranding, dia juga langsung kinerjanya meningkat. Kemudian yang produk-produk yang tadi fried chicken itu adalah satu produk yang yaitu sudah sering disomasi, sering dituduh menjadi tidak sehat dan seterusnya. Kemudian dia branding bahwa produk dia itu produk sehat dengan banyak promosi, banyak iklan-iklan yang menampilkan bahwa produknya itu produk sehat, akhirnya penjualan dia naik lagi. Nah, seperti itu jadi memang ada banyak, kalau memang kita sudah yakin bahwa itu ini hanya masalah pemasaran saja gitu ya. Tetapi kalau memang kita rebranding pun masih nggak bisa, kita nggak ngerti lagi, ya sudah, kita harus ganti produk kita, namanya pivot gitu ya, jadi alih strategi gitu. Sudah biasa gitu lah. Nah ini yang mungkin teman-teman yang mulai usaha itu yang waduh kok gagal ya. Produk kita itu kan memang kalau jadi startup itu kan bukannya kita itu terus berhasil itu enggak, itu kan susah juga gitu ya. Jadi bukan instan, maksudnya bukan sesuatu yang instan yang kita kerjakan, tidak mudah, betul, tidak mudah seperti itu. Iya. Kalau ngomong peralihan dari misalnya dari Red Ocean ke Blue Ocean itu ditentukan dari apa ya Bu ya? Cepat atau lambatnya? Perusahaan gitu ya Pak ya, itu banyak sekali sih faktor. Jadi gini, biasanya kalau kita mau ngomong perusahaan-perusahaan yang mau seperti itu kalau yang sudah eksis ya, ini bukan perusahaan karena kan Bapak nyebutin kalau kita mau pindah itu yang seperti apa kan gitu. Jadi ini biasanya dia itu sudah eksis dulu di Red Ocean. Ketika dia eksis di Red Ocean, maka dia bisa memilih pasar yang belum terlayani. Maka dia akan masuk ke situ, atau dia mempunyai sesuatu yang berbeda. Seperti tadi yang saya sebutkan, yang bisnis sepeda motor itu tadi, dia sudah eksis itu di Red Ocean, tetapi dia tidak pernah menjadi nomor satu. Nah, ketika dia melihat ada potensi untuk dia ngambil pangsa pasar yang baru, maka muncul yang pangsa pasar yang baru itu. Ya, jadi kalau seberapa cepat harus menangkap, ya itu tergantung dari kemampuan perusahaan. Dan kita nggak bisa mengukur bahwa ketika perusahaan itu sudah jenuh bermain, terus dia harus keluar lagi. Nah, itu yang mana yang dia mau tuju, apakah Blue Ocean atau tidak. Nah, itu tadi dilihat dari kalau di perusahaan yang di perusahaan yang besar itu kan ada yang namanya kita itu nanti akan menilai value, nilai produk kita. Ya, kalau kita lihat produk life cycle itu kan produk itu mungkin sudah pada tahap yang menurun. Nah, kalau sudah sampai tahap menurun kan sudah tidak menguntungkan sama sekali. Nah, pada saat produk itu sudah ada di situ, kalau kita nggak keluar dari Red Ocean itu, nggak punya produk yang baru, nggak punya inovasi, pasti kan kalau saya ngomong kasar, nunggu matinya aja kan gitu kan. Kolaps ya Bu ya. Iya. Nah, tetapi kalau kita segera ya pada saat produk itu sudah ada di situ, kita bisa menemukan yang baru, itu akan muncul. Maka seringkali begini, untuk memperpanjang, kan untuk inovasi begini, satu produk itu kalau kita mau melakukan inovasi itu biayanya lebih besar, pasti.
Mm-mm. Kan kita konsumen kita belum jelas, kita harus mengedukasi dan yang lain belum tentu Mm-mm. suka produk baru kita, memerlukan R&D yang panjang, maka sebenarnya perusahaan itu lebih menyukai diperpanjang usia produknya dengan mencari pasar baru. Mm. Mm-mm. Contohnya, misalnya kan begini, ada satu produk, katakan produk itu di kota besar, atau di Mm-mm. negara, produk itu di satu negara. Mm-mm. Kita ngomong globalisasi nih ya, tanpa batas ya kan, Ya, ya. sekarang. Terus di negara itu, orang itu sudah jenuh, sudah katakan kalau kalau jenuh ini, semua rumah sudah punya deh, gitu ya. Semua orang sudah. Tetapi mungkin di negara lain, orang-orang itu belum tahu tentang produk itu. Makanya dibawalah produk itu ke tempat yang lain. Mm. Nah, ini kan memperpanjang. Jadi perusahaan itu nggak perlu. Halo, Bu. Oh, iya. Oke. Iya. Perlu survei dulu ini ya. Berarti nggak asal asal mengerjakan yang nggak tahu, yang nggak tahu, nggak terus. Iya, iya. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Oh. Iya, 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 Bu. Hmm. Jadi ini ya dua kaki gitu ya, Bu ya. Jadi kalau satunya anu masih ada satu yang lain gitu kali ya, Bu ya. Hmm. Ya. Mm-mm. Iya, iya. Oke, iya, iya, iya. Wah, pembicaraannya cukup panjang ini, Bu ya. Semoga rekan-rekan yang di sini bisa mengikuti gitu ya. Ya, 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 ya. Ya, itulah dunia bisnis gitu ya, Bu ya. Tak terasa ini, Bu, ternyata perbincangan kita sudah mau 1 jam ini ya, Bu ya. Nah, kira-kira kalau boleh kesimpulan secara singkat apa yang apa Bu dia mau sampaikan? Yes. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm.
Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Iya, iya, Bu. Terima kasih banyak ini buat ilmunya gitu ya. Nah, ilmunya sudah dapat, tinggal diterapkan ini ya, prakteknya gitu ya. Kadang-kadang kan kita menguasai ilmu belum tentu, kadang-kadang prakteknya kan ada bumbu-bumbu yang mungkin belum didapat dari ilmu gitu. Iya, Bu, betul. Oke. Mm-mm. Iya, Bu Dia, kita akan kalau menutup apa perbincangan kita pada malam hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mungkin bisa minta tolong Bu Dia pimpin dalam doa penutup, boleh ya Bu ya? Saya minta tolong. Ya, amin. Oke, terima kasih banyak Bu Dia buat waktu, ilmunya ya, buat bincang-bincang diskusinya. Semoga nggak bosen-bosen kalau mungkin di pertemuan selanjutnya dengan startup dengan topik yang menarik lainnya ya Bu ya. Sukses. Kenapa Bu? Sorry. Oh gitu ya Bu ya. Wah, coba ditanyain lagi. Iya, iya. Mm, mm, mm. Ya, semoga ini dengan adanya Ibu Dia ini lagi ada tambahan lagi mungkin bisa apa? Tergugah ini Bu ya. Bisa diingatkan lagi nih itu ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya buat dia. Mm-mm. Sukses selalu ya Bu. Selamat. Ya, thank you pemirsa semuanya. Sampai ketemu minggu depan dengan topik dan bahasan yang menarik. Oke, sampai jumpa. Terima kasih atas semuanya. Tuhan memberkati. See you.